Oh, Ibu Bapak, Saudari, Saudara yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini adalah salah satu perikop yang sungguh luar biasa untuk kita renungkan bersama. Ya. Dari Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Ya. Yang berkisah tentang seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina. Dan kemudian akan dihakimi massal oleh para ahli Taurat, orang Farisi dan orang-orang semua yang ada di situ. Ya. Di dalam film The Passion, ya mungkin pernah lihat ya film tersebut. Ya. Adegan ini diambil menjadi salah satu adegan yang cukup kuat ya dalam film tersebut. Ya. Sang sutradara mengambil perikop ini dari sekian banyak perikop karena memiliki pesan yang sungguh luar biasa ya, yang kemudian dijadikan background dari tema kita pada sore hari ini ya. Dan merenungkan kisah ini, saya jadi teringat akan satu lagu ya, lagu lama ya. Wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Lalu apa? Namun ada kala pria tak berdaya, tekuk lutut di sudut kening wanita. Kenapa saya pilih lagu ini ya Bapak Ibu? Ya. Karena lagu ini mengungkapkan kurang lebih apa yang ingin Injil sampaikan pada sore hari ini. Penginjil Yohanes lewat perikop ini ingin memunculkan ada permasalahan yang besar yang terjadi pada masyarakat saat itu, ya, yakni ketidakadilan. Ketidakadilannya di mana? Kita bisa bertanya, ya, kenapa yang dibawa ke depan Yesus hanya perempuan yang berbuat zina? Ya. Laki-lakinya mana? Ya. Cowoknya mana? Kan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang. Ya. Kenapa hanya perempuan yang kemudian ada di situ, yang mau diadili, yang mau dilemparin ya batu. Ya. Nah ini penginjil Yohanes mencoba untuk membongkar ya ketidakadilan di masyarakat Yahudi saat itu. Ya. Karena di sana kan sistemnya, stratanya adalah yang tertinggi laki-laki, ya, dewasa. Apalagi makin tua. Ya. Lalu setelah itu anak laki-laki. Ya. Setelah anak laki-laki baru kemudian perempuan. Ya. Jadi dalam situasi masyarakat saat itu, ya, perempuan adalah pihak yang tidak punya kekuatan. Pihak yang lemah dalam masyarakat itu sendiri. Nggak bisa membela dirinya. Tetapi kemudian Yesus justru mengangkat yang lemah itu menjadi ya, simbol pertobatan untuk menegur semua yang mencoba untuk menghakimi, ya, merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat daripada wanita itu. Ya. Dan di sini kitab suci mencoba mengangkat harkat seorang perempuan. Ya. Dan memang perempuan dalam kitab suci mempunyai ya, tempat yang sungguh ya luar biasa. Karena memang kitab suci mencoba untuk membongkar ketidakadilan yang terjadi di masyarakat saat itu. Ya. Kalau kita lihat ya, siapa saksi kebangkitan, siapa yang datang ke kubur pertama untuk melihat Yesus? Ya, siapa? Perempuan. Ya. Lalu kita sekarang dalam masa prapaskah ya, dalam jalan salib ada berapa kali perempuan bertemu dengan Yesus? Ya. Setidaknya ada 3 kali. Ya. Siapa saja? Veronica, ya, Maria, kemudian perempuan-perempuan yang menangisi Yesus. Ya. 3 dari 14 stasi jalan salib. Ya. Di situ hadir sosok perempuan, sosok wanita. Ya, yang mencoba mengikuti jalan salib Yesus Kristus. Ya. Nah,
Lalu ditambah dengan perikop ini salah satunya ya. Bagaimana perempuan berzina yang kedapatan berzina ini ya, diangkat oleh Yesus yang dicap sebagai pendosa ya. Kemudian diangkat oleh Yesus menjadi justru pelajaran buat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka dari itu istilah ya surga di telapak kaki ibu ya, di sini mendapat tempatnya ya. Kita bisa mengerti kenapa. Ya. Kenapa enggak surga di bawah telapak kaki Rocky? Ya. Mungkin yang di telapak kaki Rocky bukan ya. Mungkin hal lain ya. Nah, surga di telapak kaki ibu ya. Karena di sini mendapat ya permenungan kita bersama mengarah kepada perempuan. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya masih ingat ya ketika saya sedang studi di Roma. Ya. Suatu waktu hari Kamis Putih, Paus Fransiskus ya, berkunjung ke penjara yang ada di Roma. Ya. Nggak pernah ada sebelumnya sejarah ya Paus berkunjung ke lembaga permasyarakatan, ke Cipinang gitu ya. Nggak pernah. Sedangkan Paus Fransiskus datang saat itu, Kamis Putih. Ya. Lalu apa yang dilakukan? Paus Fransiskus kemudian membasuh kaki 12 narapidana yang ada di situ. Dan disiarkan secara langsung ya lewat TV. Ya, jadi kelihatan gitu orang-orang yang keker bertato ya, gede-gede gitu ya. Ketika kemudian dibasuh oleh Paus Fransiskus menangis. Ya. Merasa begitu ya tersentuh ya. Ya, mereka yang semacam buangan ya, didatengin oleh Paus yang adalah pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia ya. Datang ke situ berlutut depan dia membasuh kaki ya. Ya, orang-orang yang laki-laki besar bertato itu kemudian pun nggak bisa menahan tangisnya ya. Kemudian mengungkapkan ya, rasa haru, merasa tersentuh. Ya. Lalu dalam khotbahnya yang menarik Paus Fransiskus yang saya ingat sampai sekarang, kita membenci dosa, tetapi jangan sampai kita membenci pendosa. Ya. Dosa kita benci, ya. Kita kutuk, nggak benar, salah. Ya. Tapi jangan sampai kita juga mengutuk para pendosa. Ya. Karena di dalam diri mereka pun ya, hadir dalam hati terdalam mereka juga hadir roh Allah yang menghidupkan mereka. Ya. Jadi kita benci dosanya, tapi jangan tinggalkan para pendosa. Akhirnya dengan contoh yang simpel itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ya, satu dari sekian banyak perbuatan kecil yang bisa kita lakukan, yang bisa kita lihat dimanapun, ya. Kita sama-sama dapat belajar, ya. Salah satunya poin pertama adalah masalah menghakimi. Ya. Seringkali kita dengan mudah menghakimi orang. Ya. Dengan mudah kita menilai seseorang, menjudge seorang sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ya. Tapi tanpa melihat latar belakang yang kemudian apa yang terjadi. Ya. Belum lama di sini ya, di sekitar sini mungkin kejadiannya, nggak jauh dari Klender. Ya. Ada seorang bapak, ya kakek, ya, yang dikejar-kejar. Ya, kakek ini naik mobil, kemudian dikejar-kejar oleh pemuda. Ya. Dikatakan kakek orang itu adalah perampok, ya, maling. Ya. Kemudian diikuti, makin banyak yang ikut, lalu kakek itu terpojok, lalu kemudian dihakimi secara massal, ya, meninggal. Ya. Karena diduga merampok. Tapi ternyata setelah ditelusuri tidak ada ya, perampokan yang terjadi dan kakek itu pun ya sama sekali tidak melakukan kejahatan. Ya. Ada banyak motif-motif lain di balik itu yang bisa ditelusuri lebih lanjut. Ya. Tetapi ya itulah ya, orang seringkali kita juga ya seringkali mudah menghakimi ya. Kita nggak tahu salahnya apa, ya konteksnya apa gitu ya.
Karena dengar gosip, ya dengar dari WA gitu ya, kemudian kita ikut-ikutan menghakimi orang yang belum tentu ya orang tersebut melakukan seperti yang dituduhkan kepadanya. Ya. Nah ini salah satu godaan ya, yang sering kali mungkin kita sendiri terlibat ya di dalamnya. Oleh karena itu salah satu pesan permenungan perikop ini adalah ya pesan pertobatan ya, secara umum di masa Prapaskah ini. Masa pertobatan ini saatnya kita untuk ngerem ya. Saatnya kita untuk refleksi ya. Bukan pijat refleksi ya. Tapi refleksi ini adalah ngaca ya. Bercermin, melihat diri sendiri. Kita itu seperti apa ya sebelum kita kemudian menilai orang lain. Karena lebih mudah nunjuk ya kan. Nah, tapi lebih sulit untuk ya melihat 3 jari yang menunjuk ke arah kita sendiri. Ya. Kiranya ini pesan utama ya, dari perikop ini ya, masalah menghakimi. Dan yang kedua kita diajak bersama mencontoh Yesus ya, Allah yang Maha Rahim. Yang mau mengampuni ya, orang-orang yang jelas-jelas sudah bersalah seperti itu. Ya. Menyadarkan kita semua, siapa sih yang gak berdosa? Kita semua. Ya. Kita semua berdosa, gak ada yang kemudian pantas melempar batu. Ya. Dan di sini Yesus menunjukkan kemaharahimannya, mengampuni. Ya. Maka dari itu pesan kedua untuk kita bersama, kita diajak untuk belajar mengampuni sesama, ya. Mengampuni orang yang menyakiti kita, mengampuni orang yang bersalah sama kita. Ya. Gampang atau susah? Mungkin gampang-gampang susah, ya. Atau susah mungkin. Ya. Mengampuni orang yang menyakiti kita, yang benci sama kita, yang jahatin kita. Ya. Tapi sebagai murid Kristus kita diajak untuk ya, melakukan itu ya, menjadi pelita ya, membawa sukacita ya, sesuai dengan Mazmur hari ini. Tuhan sudah melakukan begitu banyak pekerjaan besar. Oleh karena itu kita diajak untuk bersukacita. Nah, sukacita ini nggak melulu happy ya. Tapi salah satu bentuknya adalah dengan memberikan pengampunan. Kita sama-sama belajar, saya juga ya, belajar untuk memaafkan, mengampuni yang nggak gampang itu. Kalau kita belum sanggup di titik itu, ya saya ingat nih, ini khotbahnya Romo Yus. Ya. Kalau kita belum sanggup mengampuni, ya, paling enggak kita doakan mereka. Ya. Bawa nama mereka dalam doa. Nah, sanggup enggak kita bawa nama orang yang membenci kita, orang yang menyakiti kita dalam doa. Ya. Mungkin itu secara konkret yang bisa kita lakukan. Ya. Kalau kita belum bisa sampai di titik mengampuni, ya, paling tidak kita bawa nama mereka dalam doa kita. Ya. Nah, kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, pesan pengampunan yang begitu luar biasa ini, ya, tidak ada seorang pun kita yang sanggup, ya, yang pantas untuk melempar batu. Semua dari kita punya masa lalu, ya. Nyambung ke Paulus, ya, bacaan kedua hari ini. Ya. Paulus punya masa lalu, tetapi itu kemudian ditinggalkan. Dan mencoba untuk mengejar hadiah, ya, yakni ya, kerajaan surga yang menanti. Ya. Kita semua punya masa lalu. Dan saatnya kita meninggalkan itu semua. Ya. Dan dalam Yesus kita mencoba untuk mengejar ya, hadiah surgawi yang menanti kita. Ya. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat, tidak ada kata terlambat untuk berpaling, karena Tuhan Yesus akan selalu membuka pintu kepada siapa saja yang mau berbalik kepadanya. Ya. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah pesan yang dapat kita renungkan bersama pada hari ini. Ya. Hati-hati dengan menghakimi, menilai orang. Dan mari kita sama-sama belajar untuk mengampuni sesama. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan begitu besar contoh mengampuni yang bersalah. Dan saya ingin menutup permenungan kita.